Saya Tediko. Ini adalah Sony Xperia 5 yang kemarin saya unboxing, yang saya beli seharga 2 jutaan saja. Kalau teman-teman belum nonton, cek link di sini. Dan seperti biasa, di video kali ini saya akan coba tes performa dari Sony Xperia 5 ini. Apakah performa gamingnya bagus? Apakah setara dengan Sony Xperia 1 yang kemarin saya tes? Karena pas saya baca di grup, katanya Sony Xperia 5 ini performanya tidak sebagus Sony Xperia 1. Makanya akan saya coba tes performa dari Sony Xperia 5 ini. Apakah benar seperti yang dirumorkan? Dan seperti biasa, sebelum tes saya mau kasih tahu beberapa hal mengenai Sony Xperia 5 ini. Pertama, untuk Androidnya, saat ini Sony Xperia 5 ini sudah saya update ke versi terbaru saat ini, yaitu di Android 11 dengan security patch-nya di bulan Oktober 2021. Untuk skor Antutu yang saya dapatkan dari Sony Xperia 5 ini di 521.000. Ini angka yang standar untuk sebuah chipset Snapdragon 855. Lalu saya juga coba tes pakai 3D Mark. Di sini kalau untuk yang wildlife saja dia di angka 3100-an. Tetapi pada saat saya tes wildlife stress test, di sini angkanya cukup lumayan menurun guys. Tapi turunnya nggak banyak sih, dari 3100 ke menit 20 dia sampai ke 2700. Berarti performanya turun sekitar 10% lah kalau dari angkanya ini ya. Untuk baterai health-nya ketika saya tes pakai aku baterai ini baru saya cas 2 kali sih ya, dia angkanya di 2400-an. Berarti ya baterai health-nya di kisaran 81%. Tetapi di sini yang bikin saya senang yaitu untuk ngecasnya cukup cepet guys. Saya ngecas dari 16% sampai 100% itu butuh 1 jam 17 menit. Lalu 9% sampai 100% ini butuh 1 jam 20 menit. By the way, saya ngecasnya pakai charger Anker ya, yang PD yang 20 watt itu. Lalu di sini hanya ada 4 game saja yang bisa saya tes menggunakan Sony Xperia 5 ini karena keterbatasan memori internal. Di sini seperti melihat untuk free storage ya di 3,39 GB. Habis. Gara-gara install 4 game saja guys. Bisa teman-teman melihat untuk file gamenya, sini PUBG nggak muncul ya, harusnya muncul ya. Kalau PUBG nah di sini nih 8,57 GB. Jadi makanya saya tidak bisa tes game banyak menggunakan Sony Xperia 5 ini. Sementara ini 4 game saja. Kalau teman-teman ada yang penasaran untuk tes game yang apa, mungkin nanti saya bikin part yang 2. Nanti teman-teman request mau tes game apa lagi menggunakan Sony Xperia 5 ini. Dan langsung saja pertama kita akan langsung tes main Genshin Impact. Ini adalah Genshin Impact menggunakan Sony Xperia 5. Di sini untuk setelan grafiknya sudah saya set ke medium 60 fps guys. Karena dia defaultnya ada di medium, kita akan coba mainnya di medium 60 fps. Dan pertama kita akan coba main story-nya dulu ya. Kita main story-nya dulu sebentar biar teman-teman ada gambaran. Oke, ini saya balik ke Liye dulu. Ketika masuk kota sih ini sudah frame drop ya. Di sini memang berat banget guys. Kalau posisi kayak gini mah ini cuma ya paling 20-an sampai 30-an fps guys. Ini saya masih telat banget mainnya. Ini baru ketemu dengan si Cici nih, Cici tuh. Kalau udah story gini sih udah aman sih ya. Tidak patah-patah gitu ketika main story ini. Delay aja sudah patah-patah ya. Memang rata-rata patah-patah sih kalau di sini sih. Karena emang kita di kota, makanya dia frame drop guys. Tidak ada yang bisa diharapkan ketika di sini. Oke, ini quest udah komplit ya. Kita akan coba battle. Oke, kalau di posisi begini ini di 30-an fps guys. Kita coba battle ya. Oke. Memang langsung patah-patah sih ya. Kayaknya efek tadi habis main story kali ya. Oh, tadi main story nggak gitu lama sih, baru beberapa menit ya. Kalau kayak gini sih
kurang nih. Ini kurang guys. Kalau kayak gini paling 20-an kayak gini guys. Ini udah frame drop guys. Ini menurut saya performanya agak kurang bagus ini Sony Xperia 5 ini. Padahal main Genshin Impact baru bentar ya, di Liye cuma main story bentar, di sini udah match sekali sudah langsung frame drop guys. Dan sudah frame drop ya paling balik lagi ke kisaran 30-an FPS kalau kayak gini. Kalau tidak ada musuh nih jalan-jalan gini bisa 30-an FPS ini. Menurut saya ini performanya agak kurang bagus sih untuk Genshin Impact-nya ya. Dia coba cek suhu untuk tampak. Untuk di depannya dia panasnya di kisaran 41,9 42 derajat ya. Di atas ini dia lumayan panas. Kalau di belakang dia mencapai gila guys. 46,5 tuh. Pantesan ya. Berarti gampang panas dong ini Sony Xperia 5 ini. Sekarang baterai tinggal 93% ya. Kita akan lanjut game selanjutnya sambil saya melakukan pendinginan dulu. Kita akan coba main PUBG Mobile. Ini adalah PUBG Mobile menggunakan Sony Xperia 5. Untuk setelan grafiknya dia mendapatkan setelan Smooth Extreme, Balance Extreme, HD Extreme, HD Extreme, Ultra HD Ultra. Ini berarti dia super rata kanan. Saya akan setel di Smooth Extreme 2 kali. Dan seperti biasa kita akan coba barbar di Sunhawk ya. Kalau untuk gyro sudah pasti sangat aman sekali. Ini mantap banget untuk gyro guys. Ini smooth banget karena dia hardware gyro dan ini adalah mantan flagship. Jadi tidak mungkin ada masalah untuk gyronya ya. Oke, ini saya telat banget. Pasti mati ini. Kecuali sepi. Beneran sepi guys. Nggak ada orang. Kalau nggak ada orang ini mas smooth. Tidak ada lag. Oke. Ini adalah match kedua Sunhawk Bootcamp. Wah, kita kejauhan guys turunnya. Menang juga guys. Hoki loh. Kaget gue. Tembak apaan itu? Kalau nggak pakai headset gitu guys. Jadi nggak tahu step ada di mana itu nggak tahu gua. Sekarang saya akan coba ke Angel guys. Kita main squad ya. Dapatnya bot semua guys. Untuk suhu di depan mencapai 43,6 derajat guys. Dan untuk suhu di belakang mencapai 46,9, 47 loh. Saya main PUBG ini lumayan lama loh guys ya.
Di sini bisa teman lihat saya main selama 55 menit. Sekarang saya pakai stopwatch. Dan untuk performa PUBG-nya memang di 30 menit pertama, 40 menit pertama itu masih sangat oke banget. Tetapi pas saya sudah 40 menit ke atas, ini pas saya main squad, dia mulai ada sedikit frame drop sih. Jadi kadang-kadang drop, tadi naik lagi, kadang-kadang drop, dan tadi naik lagi gitu. Dropnya tidak terlalu parah sih. Tidak seperti Genshin Impact tadi ya. Padahal untuk panasnya sama ya, di kisaran 46 derajat lebih ya. Tetapi untuk PUBG Mobile tidak ada frame drop. Frame drop ada tapi sedikit gitu. Sedikit naik lagi, sedikit naik. Tidak seperti Genshin Impact, terlalu parah itu. Selama main 55 menit dan baterainya sekarang sisa 64% ya. Dan di game selanjutnya saya akan coba tes main Mobile Legend sambil saya melakukan pengademan. Ini adalah Mobile Legend menggunakan Sony Xperia 5. Untuk setelan grafiknya ini bisa rata kanan ya. Dan saya akan main di sini High Ultra dan langsung saja saya akan push rank menggunakan Sony Xperia 5 ini. Semoga bisa menang ya, biar bisa cepat ke Mythic guys. Kalau udah Legend 1 musuhnya keras-keras guys, gila. Rata-rata udah Mythic. Nih kayak sekarang tuh. Ini Aulus, aduh susah gitu matiinnya guys. Ada support aduh, ada si Angela lagi. Kalau Valenya Mythic itu ngeri banget. Wah mati gue. Nggak bisa ulti, nggak bisa kabur. Gue pikir bisa triple kill guys. Udah frame drop banget ya. Untuk suhu di depan mencapai 43,8 derajat. Kalau di belakang mencapai 45,5 ya. Karena saya mau pakai cooler guys. Kalau udah frame drop banget. Kok kalah ya? Aduh. Untuk performanya dia mengalami gejala frame drop ya. Keke udah setengah permainan udah mengalami gejala frame drop guys. Jadi memang Mobile Legend kayaknya begitu ya. Pada PUBG enggak ya. Dan tadi saya main sebanyak 19 menit. Untuk baterainya sekarang sisa 52% ya. Dan kita akan lanjut main game selanjutnya. Saya akan main, wah ini game terakhir nih, Apex Legend. Ini ada Apex Legend menggunakan Sony Xperia 5. Kita lihat untuk setelan grafiknya dia bisa sampai super rata kanan ini ya. Dan kita mainnya di mana nih ya baiknya ya. Saya mainnya di HD aja guys ya. Jadi HD Extremely High ya. Karena Extremely High itu 60 fps guys. Jadi balance 30, High 40, Ultra 50, Extremely High itu 60 fps. Kita main di HD karena HD itu udah bagus. Kalau Ultra HD, Extreme HD itu kebagusan guys. Jadi sayang banget. Jadi kita akan reload dulu. Dan kita akan langsung mainnya rank match ya guys ya. Kita main rank match sekarang karena sudah di atas level 8 guys. Jadi kita bisa main rank match. Kok lock sih? Jadinya mau nggak mau kita main ini lagi dong, Battle Royale guys. Nggak bisa rank match ya. Kok di lock ya? Oke. Satu lagi mana? Oke.
Oke. Oke. Gila, ini nggak salah nih. Kok wah. Wih, udah menang guys. Untuk performanya memang tidak bisa stabil-stabil banget ya. Tadi saya tes main selama 1 match 15 menit loh guys. Battle Royale ya. Dan baterainya sisa 41%. Kita coba cek suhu. Untuk suhunya dia mencapai 40. Nggak begitu panas sih ya, 41-an ya. Kalau di belakang mencapai 4,9 ya, berarti sekitar 45. Nggak begitu panas ya, cuma tidak bisa stabil ya untuk frame rate, dan mungkin dari gamenya kali ya. Kita akan masuk ke kesimpulan karena saya sudah tes main 4 game menggunakan Sony Xperia 5 ini. Tapi sebelum itu kita lihat untuk baterai live gamingnya. Saya tes main lumayan lama ini, kita lihat untuk, nah di sini keterangannya screen usage-nya mencapai 2 jam. Ya, saya main game selama 2 jam dan baterainya masih sisa 40% loh. Ini ajib loh guys ya. Baterainya ini awet loh, padahal kecil loh ya, cuma 2400 mAh. Itu udah keren banget loh. Ini sih teman-teman lihat ya, PUBG, Apex Legends, Mobile Legends, Genshin Impact. Berarti ini untuk battle life gaming lebih baik dibandingkan dengan Sony Xperia One, itu bener adanya guys. Lalu kesimpulannya bagaimana dengan performa gaming dari Sony Xperia 5 ini? Kalau menurut saya ini kayaknya lebih gampang panas gitu. Karena dia lebih gampang panas, makanya dia lebih cepat untuk frame dropnya. Kalau kondisinya kayak gini, untuk performanya tetap yang saya rasakan di bawah Sony Xperia One. Karena Sony Xperia One tidak gampang panas guys, tidak sepanas Sony Xperia 5 ini. Oke, segini saja untuk performa gaming dari Sony Xperia 5 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.